Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading pesan semesta untuk kamu di bulan September. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil nilai positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat ya pesan semesta untuk kamu di bulan September, zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Capricorn. Ambil yang resonate ya, kalau nggak resonate berarti ini bukan energi kamu atau pesannya bukan buat kamu. Oke, di sini kita punya Nine of Swords. Oke, aku ngelihat di sini ada beberapa di antara kamu yang mungkin akan merasa stres gitu ya, banyak pikiran mengganggu gitu ya. Ada sesuatu yang membuat kamu stres di sini. Bisa ini stres kamu memang ada real gitu ya, mungkin kamu punya masalah entah dalam hubungan, entah dalam karir atau dalam keuangan, tapi bisa juga stres kamu ini diakibatkan karena kamu terlalu banyak mikir berlebih gitu. Misalkan ya di dalam karir kamu atau keuangan kamu nggak punya masalah, tapi di sini kamu masih mengingat sesuatu dari masa lalu. Biasanya ini memang kalau beban dari masa lalu ini memang nggak bisa ya, nggak mudah gitu aja gitu. Nah di sini mungkin kamu masih mikirin hal-hal yang berkaitan itu gitu, kemudian kamu mikirin hal-hal masa depan yang nggak pasti itu udah kamu pikirin gitu, karena mungkin karena ada rasa takut kamu, kecewa kamu di masa lalu. Biasanya kamu akan takut kalau misalkan hal ini akan terulang lagi atau terjadi lagi seperti itu. Jadi hindari ya, jangan sampai kamu terhanyut gitu ya ke dalam pikiran-pikiran negatif atau terhadap pikiran-pikiran yang membuat kamu tuh stres berlebih gitu loh. Oke, karena biasanya kalau kamu masih mikirin sesuatu hal di masa lalu, itu kan udah lewat ya, itu kan udah lewat gitu, berarti kan itu yang ada kan cuman pikiran kamu sendiri yang berkeliaran gitu. Kemudian masa depan itu kan nggak pasti, kenapa kamu harus khawatir gitu loh ya. Itu kan juga akan membebani diri kamu sendiri, menyakiti diri kamu sendiri gitu loh ya. Jadi nggak usah memikirkan hal-hal yang nggak terjadi gitu, yang kamu pikirin tuh saat ini aja ya, berada di momen saat ini, apa yang bisa kamu syukuri, apa yang bisa kamu nikmati, dan juga berpikir apa yang bisa kamu lakukan gitu untuk kedepannya. Aku harus gimana ya, aku pengen begini, aku harus gimana ya untuk bisa mendapatkan ini. Nah misalnya kayak gitu loh ya, mulai lagi membangun diri kamu, rasa percaya diri kamu, hidup kamu gitu ya. Contoh ini kalau misalkan berkaitan dengan yang aku bilang tadi ya, masa lalu gitu ya. Jadi jangan terlalu khawatir atau stres berlebihan gitu. Kalau misalkan kamu butuh bantuan seseorang, kamu ngomong ya. Kalau misalkan kamu punya masalah di segi contoh misalkan keuangan atau karir atau punya masalah apapun di sini yang nggak bisa kamu selesaikan sendiri, kamu butuh bantuan seseorang untuk berpikir ya, jangan takut, jangan ragu gitu. Tapi juga harus dengan orang yang tepat ya, yang sekiranya bisa membantu kamu gitu. Jangan disimpan sendiri, jangan dipendam sendiri, nanti kamu jatuhnya ya seperti itu, semakin stres gitu ya, depresi. Bahkan di sini bisa-bisa nanti badan kamu juga sakit gitu ya, karena segala bentuk dari penyakit itu sebenarnya dari pikiran gitu ya. Kalau menurut aku sih ya gitu, segala macam bentuk penyakit itu dari pikiran. Selain pikiran, faktor lain itu makanan gitu. Oke, jadi di sini kamu harus jaga bener-bener ya diri kamu, kesehatan kamu gitu. Oke, nggak usah terlalu khawatir gitu, karena bisa saja kamu ini sampai insomnia ya, sampai nggak bisa tidur malam gitu, karena stres memikirkan sesuatu di sini gitu. Kemudian di sini kita punya The Chariot ya. Chariot ini aku ngerasa untuk beberapa di antara kamu kayaknya diminta untuk terus fokus ya. Fokus aja ke tujuan kamu, ke apa yang ingin kamu contoh misalkan di kerjaan ya. Kalau misalkan kamu
bingung atau bimbang di pekerjaan, di sini Chariot ini meminta kamu terus fokus aja ke situ gitu ya, lanjut aja gitu ya, perjuangin aja gitu, karena di sini kamu akan dapat sukses kok di situ gitu. Jangan berhenti ya gitu, lanjutkan aja gitu, lanjutkan aja, teruskan aja gitu. Dan ada beberapa yang akan melakukan perjalanan nih ya di bulan September. Aku nggak tahu kamu mau kemana ya, kayaknya kamu akan pergi nih, bepergian gitu. Kemudian tuh kan di sini ada Six of Swords juga ya. Ini kayaknya bisa pindah tempat ya, aku ngelihatnya. Mungkin kamu pengen pindah tempat, pindah rumah kayak gitu ya, ataupun pindah kerjaan juga bisa ya. Dan juga ada beberapa yang mungkin kamu akan traveling di sini, tapi travelingnya nggak traveling dekat ya. Aku rasa kayak jauh gitu, entah keluar pulau gitu, keluar kota gitu ya. Tapi keluar kota bukan kota-kota deket ya. Aku rasanya sih jauh di sini gitu. Dan di sini ada beberapa orang yang memang ingin pindah tempat ya. Kamu ingin move dari tempat kamu saat ini karena kamu ngerasa tempat kamu saat ini tidak membuat kamu berkembang atau penuh dengan orang-orang toksik sehingga membuat kamu stres di sini. Kamu benar-benar ingin meninggalkan kondisi kamu saat ini. Kamu ingin berubah ke arah yang jauh lebih baik, lebih tenang, lebih happy untuk hidup kamu dan juga lebih sehat untuk mental kamu gitu. Karena di sini dengan adanya Nine of Swords ini aku juga ngerasa kayak kamu nih banyak tekanan di sini ya gitu. Bisa juga kayak memang sudahlah kamu ini punya beban ya, beban perasaan atau beban mental mungkin dari masa lalu. Kemudian kamu berada di lingkungan orang-orang toksik yang suka membicarakan kamu istilahnya gitu, dan kamu itu orang yang paling nggak bisa gitu. Orang ngomongin apa, orang ngomong apa itu kamu pikirin nah istilahnya kayak gitu. Oke. Nah, makanya di sini membuat kamu tuh semakin depresi, semakin gak tenang gitu. Dan kamu bener-bener pengen move gitu ya, pengen pindah dari tempat kamu itu gitu. Aku ngerasa di sini kamu di bulan September akan ini ya, bener-bener kamu ingin lari gitu ya, nggak pengen balik lagi gitu, nggak pengen noleh lagi, nggak pengen balik lagi ke belakang istilahnya gitu, atau ke tempat kamu saat ini gitu. Kamu bener-bener ingin lari dari situ gitu, menjauh dari situ gitu, sejauh-jauhnya gitu. Kamu nggak pengen lagi berada di circle atau lingkungan seperti itu lagi gitu. Oke. Tapi untuk beberapa di sini juga aku ngerasa Six of Swords ini berbicara tentang move ya, pergerakan ini nggak hanya dari tempat tinggal kamu ya, tapi memang apa ya, secara batin gitu ya, secara soul gitu ya. Ini kamu juga pengen adanya satu perubahan gitu loh, kondisi kamu gitu ya. Ini kayak tentang healing gitu ya, healing. Nah, lebih kayak healing gitu loh, healing dari trauma ya, dari trauma masa lalu gitu. Kamu bener-bener pengen apa ya, hidup tuh lebih baik lagi gitu loh. Kamu nggak pengen terus-terusan berada dalam rasa takut, cemas, khawatir atau tertekan gitu. Karena aku juga ngeliat ada beberapa di antara kamu nih kayak masih bingung gitu loh saat ini, dalam kondisi keadaan bingung, bimbang, ragu gitu, harus kemana, harus memilih arah mana, jalan mana gitu. Bener-bener kamu tuh kayak ngerasa terombang-ambing gitu. Tapi it's okay, sebenarnya ini kontrol semuanya tuh ada di diri kamu ya. Chariot ini berbicara tentang controlling ya, semuanya tuh terkendali gitu loh ya. Kamu sendiri yang bisa mengendalikan itu, terutama pikiran di sini gitu. Karena pikiran ini bisa mengarah kemana-mana ya, bisa berjalan kemana-mana. Jadi kamu bisa nentuin pikiran kamu sendiri, kamu berpikir negatif atau positif, kamu mau berpikir baik atau berpikir buruk, itu kamu sendiri gitu. Oke. Kemudian di sini ada Ten of Wands ya, memang ada beberapa, ada banyak tekanan di sini ya, masih banyak tekanan gitu. Bisa ini tekanan perasaan ataupun bisa tekanan di pekerjaan, mungkin banyak tanggung kerjaan yang numpuk bisa juga gitu, atau bisa juga ini tekanan di pribadi gitu ya, kayak tanggung jawab gitu. Mungkin kamu kayak banyak tagihan istilahnya yang harus kamu bayar, kemudian uang kamu nggak cukup atau memang kamu kesulitan uang istilahnya gitu. Oke. Di sini kamu disarankan untuk minta bantuan lah ya sama seseorang kalau kamu nggak bisa melakukan sendiri, atau misalkan kesulitan keuangan ya kamu minta bantuan lah sama orang yang bisa membantu kamu gitu.
Jadi biar nanti nggak semakin terbebani gitu loh ya, istilahnya gitu. Udah kamu ini memang sudah terbebani sih gitu, tapi biar nggak tambah berat gitu loh, istilahnya gitu. Ya, untuk beberapa di sini diminta untuk melepaskan beban masa lalu. Memang benar ya. Ada beberapa berkaitan tentang masa lalu. Kamu masih membawa beban dari masa lalu di sini. Gitu, dan mengkhawatirkan masa depan kamu. Oke ya, pelan-pelan aja, jangan terlalu dipaksa gitu. Semuanya butuh proses. Tapi ya seperti yang aku bilang tadi, semua kendali kontrol itu ada di diri kamu. Kamu yang mengendalikan diri kamu dan ibaratnya kayak hidup kamu gitu loh ya. Kamu mau berpikir negatif atau positif itu kamu sendiri yang tentuin gitu. Oke. Kamu bisa mengubah semuanya ya. Kamu bisa mengubah keadaan kamu kok gitu. Jangan terlalu stres-stres di sini gitu. Karena yang kamu pikirin itu kan belum tentu terjadi ya. Pikiran itu kan bisa jalan kemana-mana gitu loh. Itu kan nggak terjadi gitu. Itu kan yang ada hanya di pikiran kamu saja, tapi nggak jadi nyata gitu loh. Dan di sini kamu juga harus hati-hati dengan pikiran kamu. Bisa-bisa karena kamu berpikir seperti itu, nanti yang jadinya juga seperti itu gitu. Makanya lebih baik berpikir yang positif biar kamu nariknya juga positif gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Berat ya, aku ngelihatnya di sini berat banget ya. Kamu kayak merasa tertekan gitu. Memang aku ngerasainnya gitu, stres gitu. Ini berkaitan dengan masa lalu. Kamu kayak dalam proses move on gitu loh, dalam proses healing. Ada beberapa yang seperti itu, tapi kayak masih bingung gitu loh saat ini. Kamu kayak masih dalam kondisi terobang-ambing gitu loh. Oke, kemudian di sini ada lead, you go first tuh kan. Jangan khawatir gitu. Kamu ingin melakukan apa, lakukan di sini. Semesta bilang ya, you go first, the universe will guide you. Jadi kamu itu harus melangkah dulu gitu. Baru nanti kayak semesta itu membantu kamu gitu loh. Ya, jadi jangan takut gitu. Ya, kamu pergi dulu, semesta menangkapmu gitu. Yang dimana kalaupun kamu jatuh gitu ya, kalaupun kamu jatuh, kamu nggak akan babak belur kok di sini. Jadi berat orang jatuh itu kamu masih ngawang gitu loh. Ya, kemudian pelan-pelan baru kaki kamu menginjak ke tanah. Karena apa? Semesta itu menangkap kamu gitu loh. Jadi kalaupun kamu terjatuh misalkan, ini kamu nggak akan babak belur gitu, nggak akan langsung jatuh plek gitu kan, nggak gitu loh. Ibaratnya tuh gitu. Jadi kamu ingin mau melangkah kemana, mau melakukan apa, lakukan gitu. Contoh kalau kamu ingin misalkan ya buka usaha bisnis sendiri, karena kamu butuh dukungan. Sebenarnya kamu butuh uang gitu loh. Kamu butuh kayak ya saat ini mungkin kamu butuh menghidupi diri kamu sendiri ya, tanggung jawab untuk diri kamu sendiri. Karena di sini aku ngeliat juga ada ini berkaitan tentang beban tanggung jawab juga gitu loh. Banyak yang harus kamu bayar, tanggung istilahnya ya. Mungkin kamu punya anak gitu ya, mungkin kamu punya orang tua yang harus kamu jaga dan ini dan itu. Tapi kamu dari segi keuangan tuh kayak sulit gitu loh, dan kamu kayak pengen mungkin mencoba lah untuk membuka usaha atau bisnis sendiri gitu, katakanlah seperti itu. Tapi di sini kamu kayak masih ragu, masih takut gitu ya. Karena ya ini yang perlu diubah tuh mindset ya sebenarnya gitu. Karena mungkin ini pertama kali buat kamu. Biasanya kalau orang pertama kali tuh memang banyak khawatirnya gitu. Apalagi kalau lingkungan nggak mendukung gitu ya. Ini justru akan semakin merasa takut, khawatir, cemas gitu. Oke. Nggak apa-apa, dan di sini dibilangnya lakukan aja gitu ya, karena itu juga akan menjadikanmu tuh orang yang nantinya tuh lebih bijaksana, lebih berani lagi istilahnya kayak gitu loh ya. Karena kamu kalaupun kamu gagal gitu ya, itu kan pengalaman, dan itu juga bentuk dari proses gitu. Kenapa? Karena dari kegagalan itu kan kamu dapat belajar apa sih yang kurang gitu ya, apa sih yang ini kayak gitu, dan harusnya tuh gimana gitu loh. Nah itu kan juga belajar gitu ya. Orang bisa bijaksana itu dari pengalaman dia gitu loh ya, dari apa yang dia jalani gitu ya gitu. Kecuali orang yang menjalaninya nggak belajar ya dari situ, maka dia nggak akan bijaksana gitu, dan dia akan terus mengulang hal yang sama gitu ya, nggak akan maju-maju gitu. Tapi kalau orang yang benar-benar sudah bijaksana, itu berarti dia sudah ibaratnya udah bisa mengambil hikmah, udah bisa memetik hikmah atau pelajaran dari hal yang dia jalani sebelumnya gitu ya, atau proses yang dia jalani gitu. Sebenarnya tuh seperti itu gitu. Makanya masalah itu sebenarnya didatangkan itu untuk
belajar gitu ya, untuk menambah wawasan, pengetahuan, nambah kamu bijaksana, nambah kamu kuat, nambah kamu sabar, nambah kamu dewasa gitu. Sebenarnya tuh gitu, dan itu baru dinamakan kamu dapat pencerahan gitu, atau dapat hikmah gitu. Walaupun mungkin ada hikmah lain ya, tapi hikmah lain itu hanyalah nyusul, bonus istilahnya tuh gitu sebenarnya. Tapi yang terpenting adalah pelajarannya, perjalanan kamu itu gitu. Kamu bisa belajar nggak dari situ gitu. Nah, pelajarannya itu yang kita dapat apa? Pengetahuan ya. Dari pengalaman itu kan kamu dapat ilmu, dapat pengetahuan gitu loh. Seperti itu. Kita lihat. Kemudian di sini ada new beginning gitu kan, ada awakening di sini. Ini memang awal baru ya. Jadi lepaskan ya, agar kamu tuh bisa lebih ringan ya, berserah ya. Kamu maju dulu, kemudian kamu berserah gitu. Jadi jangan terlalu khawatir, kamu jalani aja dulu, istilahnya gitu di sini ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Upgrade energi kamu ya. Ya, kamu ini memang pengen ini ya, bener-bener kamu ini diminta untuk upgrade terus gitu ya. Jadi ini kayak naikkan level kamu terus gitu loh. Ya, makanya kamu di sini kayak gampang, mungkin kamu masih gampang ke-trigger, kemudian kamu juga masih merasa takut, khawatir, cemas berlebihan. It's okay, karena di sini ini adalah proses kamu ya, awakening kamu gitu. Kamu diminta untuk upgrade energi kamu terus gitu loh, menaikkan level kesadaran kamu, kayak ibaratnya tuh kayak naikkan ke level kamu gitu loh. Ya, kamu nggak akan berada di level bawah lagi gitu loh. Kamu terus naik gitu. Kalau kehidupan tuh diibaratkan kamu tuh maju gitu loh. Dari mindset tuh kamu juga maju, dari segi kehidupan tuh kamu juga maju gitu loh. Yang dulunya mungkin kamu orang yang bawah ya, katakanlah seperti itu, level kamu bawah, tapi kamu ini kayak orang yang dikasih pelajaran sama Tuhan untuk naik kelas gitu. Jadi dari kelas 0 itu jadi 1, istilahnya kayak gitu ya. Dari 1 tuh kamu akan naik kelas 2 gitu. Tapi ini adalah ujian kamu gitu loh, perjalanan kamu di situ gitu. Kita lihat lagi. Di sini untuk asmara kamu ya, kita lihat. Makanya nggak mudah ya, orang kalau lagi dikasih ini sama Tuhan itu nggak mudah. Kalau dikasih PR nih ya nggak mudah untuk ngerjainnya gitu. Tapi ini akan menjadikan kamu tuh lebih baik nantinya kalau kamu bisa melewati itu gitu. Kemudian di sini ada attraction ya. Attraction. Untuk asmara kamu di sini ada attraction. Aku rasa di sini nikmati kamu ya. Ini kayak seperti yang aku bilang tadi ya, nikmati momen saat ini gitu loh. Kamu tuh kayak diminta untuk menikmati momen saat ini. Kalau misalkan kamu saat ini single, ya udah nikmati aja gitu loh, buat diri kamu se-happy mungkin gitu ya, dan juga semenarik mungkin. Jadi kamu tuh nggak usah khawatir tentang hal-hal yang aduh aku nggak dapet pasangan lah, nanti kalau aku nggak laku gimana lah, inilah dan itu, nggak usah gitu, nggak usah seperti itu gitu, karena yang namanya jodoh itu sudah diatur sama Tuhan ya. Yang jelas di sini kamu tuh kayak diminta untuk menikmati momen saat ini, bener-bener membersihkan energi kamu dari energi negatif itu gitu ya. Jadi lebih berpikiran positif gitu ya. Kemudian di sini kamu juga bisa apa ya? Kalau misalkan stres, pusing gitu ya, kamu bisa jalan-jalan di taman di sini sambil menghirup udara segar, atau kamu kayak mencium aroma bunga gitu ya di taman, terutama bunga mawar atau rose gitu ya, itu kan wangi. Nah, itu kan bisa mengrefresh gitu pikiran kamu, kan jadi segar kembali, jadi tenang kembali gitu dengan aroma baunya itu gitu loh. Jadi kayak nikmatilah gitu loh hidup kamu. Seperti itu. Nikmati momen saat ini ya, hidup saat ini gitu ya. Karena di sini ketika kamu ya sudah benar-benar membuang ya pikiran negatif, energi negatif, kamu benar-benar bahagia dengan hidupmu, menikmati momen saat ini akan ada kok orang yang akan tertarik sama kamu tanpa kamu menarik perhatian dia gitu. Karena vibrasi itu nggak pernah bohong gitu loh. Tapi kalau misalkan energi kamu masih low, masih sedih-sedih, ini yang datang nanti juga orang yang
punya frekuensi yang sama dengan kamu gitu. Mungkin orang yang cuma manfaatin kamu gitu ya, karena kondisi kamu seperti itu. Biasanya kan ada yang memanfaatkan keadaan gitu ya, bisa dibilang kayak gitu loh. Mudah-mudahan paham ya, kayak orang itu mengambil kesempatan dalam kesempitan orang. Nah, ibaratnya tuh gitu. Nah, kan ada kan istilah seperti itu gitu, mengambil kesempatan dalam kesempitan orang gitu. Jadi bisa-bisa kamu tuh nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak bener itu gitu loh, hanya untuk memanfaatkan kamu saja karena kamu kan lagi sedang butuh nih gitu loh, butuh ditemenin, mungkin butuh diperhatiin, butuh dimengerti, istilahnya kayak gitu. Ya, ini akan gampang gitu loh ketarik dengan orang-orang yang nggak bener gitu, seperti itu. Kemudian di sini ada passion. Passion ini tentang ya gairah, semangat ya. Ini meminta kamu tuh untuk semangat gitu ya, untuk membangkitkan rasa percaya diri kamu dan semangat dalam diri kamu, seperti itu. Dan aku juga ngerasa di sini ketika seperti yang aku bilang tadi, ketika energi kamu sudah bagus, vibe kamu bagus, ini ada orang di sini yang bakal ketarik sama kamu gitu loh ya. Dan orang ini juga orang yang sama, menginginkan sama seperti yang kamu inginkan gitu. Oke, dan juga untuk berpasangan di sini aku rasa kayak kalian ini saling merindukan satu sama lain ya. Mungkin ada yang LDR di sini dan kayaknya tuh kangen banget gitu loh, pengen cepet-cepet ketemu. Ya, ini untuk kamu yang berpasangan. Gitu. Jadi saling merindukan di sini, yang aku lihatnya sih seperti itu. Kemudian kita lihat di sini dari Oracle Angels ya. Kamu bisa tanya apa aja di sini, aku akan tarik satu untuk kamu menjawab pertanyaan kamu. Tapi kalau misalkan ini nggak sesuai dengan pertanyaan kamu, berarti ini nggak resonate untuk kamu ya. Dan juga jangan dijadikan pengambilan keputusan akhir, kamu harus bijaksana juga, oke? Kamu bisa bertanya ke semesta ataupun malaikat penjaga dan pelindung kamu di sini. Aku akan tarik satu jawaban buat kamu. Oh, sorry. Kita keluar dua, aku ambil satu aja. Oke. Di sini kita punya sukses. Wow. Jawaban dari pertanyaan kamu adalah sukses ya, sukses. Ada kesuksesan, keberhasilan. Ya, jawaban dari pertanyaan kamu. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan kamu bertanya ya, apakah aku akan berhasil jika aku memilih ini atau jika aku membuka bisnis usaha sendiri? Nah, di sini jawabannya ada sukses ya. Berarti kamu akan ada keberhasilan gitu. Oke. Apapun itu ya, yang jadi pertanyaan kamu, jawaban kamu adalah sukses di sini. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Capricorn, kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.